Beberapa hari yang lalu viral sebuah statement seorang yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah pengamat intelijen bernama Susaning Tias. Susaning Tias mengatakan penyebaran terorisme dengan memperbanyak bahasa Arab sangat mengkhawatirkan generasi penerus bangsa. Anak muda yang sudah tergerus bahasa Arab melupakan bahasa Indonesia, bahkan tidak mau hormat kepada bendera Indonesia. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salman Arif ID. Banyak yang nanya tentang sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan isu yang sedang kita alami beberapa hari terakhir ini. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahasa Arab itu merupakan bahasa yang bisa menyebarkan atau menumbuhkan bibit-bibit terorisme? Itu pertanyaannya. Wow, luar biasa. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu beberapa alasan mengapa kita belajar bahasa Arab. Pertama, mengapa kita harus belajar bahasa Arab adalah karena bahasa Arab adalah 5 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini. Berdasarkan sebuah rilis data oleh statista.com, bahasa Arab itu menempati urutan kelima setelah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa India, bahasa Spanyol, dan kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab ini memiliki penutur sebanyak 274 juta orang di dunia ini. Itu baru bahasa Arab resmi, belum lagi bahasa Arab yang tidak resmi seperti bahasa Amiyah Mesir dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah benar? Apakah benar dengan penutur sebanyak 274 juta orang termasuk saya pribadi merupakan cikal bakal teroris? Alasan kedua mengapa kita harus belajar bahasa Arab adalah karena bahasa Arab itu merupakan bahasa resminya PBB. Jadi sebagaimana yang kita tahu bersama bahwasanya bahasa PBB itu ada 6. Pertama bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan keenam adalah bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri itu ditetapkan sebagai bahasa resmi PBB pada tahun 1970-an atau sekitar 74 atau 73. Ya. Pertanyaannya adalah, masa iya PBB menetapkan sebuah bahasa yang menjadi cikal bakal atau bahasa yang menjadi penyebab menyebarnya terorisme di dunia ini sebagai bahasa resmi PBB? Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal sekali. Alasan selanjutnya adalah mengapa kita harus belajar bahasa Arab adalah karena banyak sekali kosakata bahasa Indonesia itu diserap dari kosakata Arab. Dan contohnya adalah sebagaimana tertuang dalam teks Pancasila kita. Contohnya adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa Arab, adab itu juga bahasa Arab. Kemudian yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan itu atau rakyat itu adalah bahasa Arab, hikmah itu bahasa Arab, musyawarah dan wakil itu juga bahasa Arab. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu lagi-lagi adil bahasa Arab, kemudian rakyat bahasa Arab. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali kosakata kita yang diserap dari bahasa Arab. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita tanpa sadar telah banyak mengucapkan kosakata berbahasa Arab. So sebenarnya itu mempermudah kita untuk belajar bahasa Arab. Apalagi yang mau ditunggu? Ayo belajar bahasa Arab. Mengapa kita harus belajar bahasa Arab adalah karena begitu banyak orang Arab yang mempelajari bahasa Indonesia karena cinta dengan Indonesia. Jadi di setiap kedutaan Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk di negara-negara Arab, di sana ada sebuah lembaga yang bernama Puskin atau Pusat Kebudayaan Indonesia. Itu di Puskin itu diajarkan tentang budaya Indonesia. Di antaranya adalah ada tari-tarian, ada lagu-lagu, ada alat musik, ada juga bahasa.
Alasan mereka mengapa mau untuk belajar bahasa Indonesia diantaranya adalah karena sangat cinta dengan budaya Indonesia, suka sekali dengan budaya Indonesia, kemudian mereka juga tertarik dengan keindahan destinasi negara kita, ya kan? Sehingga mereka punya keinginan untuk berkunjung ke Indonesia, baik itu untuk studi ataupun untuk melakukan wisata. Dan itu terbukti ketika saya pernah melakukan sebuah liputan di Kairo, di Puskin waktu itu, dan mewawancari salah seorang siswa Puskin yang bernama Fuli. Fuli ini adalah seorang warga Mesir yang sekarang telah menjadi YouTuber berbahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang kepo, silahkan ketik FOULY di pencarian YouTube. Nanti akan muncul semua tentang Fuli. Mereka saja mau untuk belajar bahasa Indonesia karena cinta dan suka kepada budaya kita, suka dengan karakter masyarakat Indonesia. Mengapa kita tidak mencoba untuk belajar bahasanya mereka? Jadi teman-teman semuanya jangan termakan stigma anti Arab, anti pakaian Arab, anti makanan Arab, anti yang sifatnya Timur Tengah, kemudian anti dengan bahasa Arab. Jangan, karena sebenarnya pada dasarnya begitu banyak orang-orang Arab yang sebenarnya cinta dengan budaya kita dan suka dengan karakteristik bangsa kita. Alasan selanjutnya adalah lebih pada latar belakang kita sebagai seorang Muslim. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kitab suci kita Al-Quran merupakan kitab suci yang menggunakan bahasa Arab, dan juga Nabi Muhammad SAW diutus kepada masyarakat Arab, sehingga akhirnya hadis-hadis pun dalam bahasa Arab. Lebih-lebih lagi, literatur klasik keilmuan Islam semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadi tak heran apabila banyak sekali sekolah-sekolah yang berbasis agama mereka mengajarkan bahasa Arab kepada murid-muridnya. Di sisi lain juga akan mempermudah seorang muslim untuk mendalami agama Islam ini melalui literatur atau kitab-kitab klasik. Saya pribadi nggak habis pikir, kok bisa seorang muslim begitu sentimennya dengan bahasa Al-Quran, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya dia bangga dong dengan bahasa Arab dan termotivasi untuk belajar bahasa Arab, bukan malah sebaliknya. Ada apa ini? Nah, sekarang baru kita kembali pada pertanyaan yang di awal tadi. Apakah benar bahasa Arab itu adalah bahasa cikal bakalnya teroris, atau bahasa Arab itu adalah ciri-cirinya teroris? Sekarang kita coba flashback. Apakah teroris yang dulu menyerang sebuah masjid ketika sholat Jumat di Selandia Baru itu mereka berbahasa Arab? Kenyataannya tidak. Kemudian apakah Israel yang menjajah Palestina sehingga menyebabkan begitu banyak nyawa rakyat Palestina hilang? Apakah mereka berbahasa Arab? Ya, jawabannya tidak. Dan sekarang coba kita berikan pertanyaan yang sama. Apakah bahasa Ibraninya Israel dan bahasa Inggrisnya Selandia Baru merupakan ciri-cirinya teroris? Jawabannya tentu tidak. So, jangan takut untuk belajar bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa itu cumalah alat, sedangkan terorisme itu lebih berasal dari pribadi manusia itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Semoga teman-teman semuanya termotivasi untuk belajar bahasa Arab, dan saya tidak lupa untuk mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di komen. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.